ringkas saja karena memang waktunya sudah mepet. Tapi kira-kira yang ingin diskusikan yaitu menjawab kebingungan atau dilema menjadi seorang Islam, yaitu apakah kita membayar dua kali kewajiban agama dan kewajiban negara, ataukah kita bisa hentikan menjadi satu, sehingga saat kita membayar kita sudah menyelesaikan dua tugas sebagai warga negara dan sebagai umat agama. Mungkin itu jawaban yang akan diberikan nanti oleh Kiai Haji Mas Udi dan Dr. Mahfud Sidik serta teman-teman lain, karena memang pajak ini bisa dibayarkan kalau orang Islam saja semuanya menjadi wajib pajak, maka saya kira pendapatan kita jauh lebih besar itu dari segi keuangannya. Karena sekarang wajib pajak kita berapa persen. Saya kira itu sekedar provokasi pendek. Selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Mahfud Sidik untuk membuka diskusi kita untuk 10 menit pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ustaz Sanuri. Dulu pada waktu saya masih di pemerintah, beliau kan DPR panitia anggaran, saya panggil sekarang ya. Saya takut kalau menerima beliau. Wah, ekstra kelak ini. Oke, kita persingkat aja. Waktu sangat sempit, bicara mengenai pajak saja kepada zakat itu sudah butuh waktu yang banyak ya. Satu kali semester saja juga tidak mungkin. Jadi saya tidak mungkin untuk bicara komprehensif sekali. Ada yang membantu dari presentasi saya ini dan untuk PowerPoint, tapi ternyata nggak bisa dibaca juga. Nah ini minta maaf nih. Tapi kalau ingin minta ininya soft copy-nya itu bisa kepada kawan-kawan Pak Fahmi dan sebagainya. Bapak Ibu dan sekalian, pajak itu sebagai jantungnya, atau kalau main bola itu strikernya gitu ya, yang paling menentukan frontilnya gitu ya, di dalam kehidupan bernegara itu tidak bisa dipungkiri lagi gitu. Tanpa pajak negaranya akan kolaps gitu. Tapi kita di berbagai penjuru di dunia ini ada beberapa negara yang tidak mengenakan pajak karena dia kaya raya gitu. Seperti Saudi Arabia itu baru terakhir aja dia mengenakan pajak. Tapi intinya adalah hampir 200 negara di dunia ini mengenakan pajak dengan berbagai objeknya, ya, dengan berbagai objeknya. Saya tidak bicara di sini, dan utama itu ada atas dasar penghasilan, atas dasar konsumsi yang di Indonesia dikenal dengan apa itu pajak pertambahan nilai, ada atas dasar kekayaan dan sebagainya. Di negara-negara yang sekuler, pajak ini adalah kewajiban negara, karena dengan pajak ini sebenarnya negara mendapatkan mandat. Jadi catatan, mendapatkan mandat bukan negara, pemerintah mendapatkan mandat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya pemerintah melaksanakan pajak ini karena ada perintah dari rakyat. Rakyat butuh berbagai kebutuhan yang tidak mungkin dipenuhi oleh mereka secara individu, misalnya jalan, jembatan dan sebagainya, keamanan dan sebagainya, sehingga diperlukan adanya pajak. Nah, negara-negara yang menerapkan pajak ini, ya, pajak ini juga karena ada tekanan, ada perampasan hak dari individu, maka pajak ini diatur dengan suatu peraturan perundangan, undang-undang. Nah, pajak ini sebagai alat demokratisasi. Pajak ini pada secara historis
ini sebenarnya bagian daripada usaha yang besar. Pajak pada zamannya paling tidak nggak bisa, sebelum bisa. Pemungut pajak itu masuk neraka paling duluan. Kenapa? Karena pajak itu sebagai alat memeras rakyat untuk memberikan pengakuan upeti kepada raja. Jadi rakyat itu berdedikasi mengabdi kepada raja. Tetapi dalam zaman modern itu diubah paradigmanya. Pajak itu adalah perintah daripada rakyat kepada penguasa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dipenuhi secara individu oleh rakyat, sehingga pajak jadi hal yang mulia. Jadi istilahnya adalah welfare, kemaslahatan masyarakat. Ini maknanya. Nah, saya secara singkat mengkaitkan dengan pajak dengan zakat. Di berbagai tulisan, maaf, ini Pak Master nggak ada, belum datang. Zakat ini diniatkan, pajak ini diniatkan sebagai zakat, karena pada dasarnya pajak itu adalah untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat, ya, dari masalah pendidikan, masalah kesehatan, pembahasan pendidikan dan sebagainya. Jadi zakat juga gitu. Zakat memang ada suatu perintah dari berbagai ayat Al-Quran, dan itu paling tidak ada 8 kelompok yang punya hak untuk mendapatkan zakat itu. Tapi kalau saya kutip salah satunya misalnya adalah fisabilillah. Fisabilillah itu apa? Ya di jalannya Allah, yaitu berjuang untuk kepentingan kemaslahatan umat. Ya kalau dalam zaman dulu memerangi kekufuran dan sebagainya, sekarang ini bagaimana memerangi kemiskinan dan sebagainya. Sehingga fisabilillah itu bisa diartikan kepada welfare itu, kepada kemaslahatan umat, yaitu program-program pemerintah yang memberikan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Tapi ada problem di sini, itu hal yang ideal. Tapi di dalam kenyataannya pajak ini selain pemungutannya juga dalam beberapa tidak benar, kurang benar, itu bisa dibenahi. Tapi juga jauh yang lebih masalah itu adalah penggunaannya. Kita tidak bisa klaim diri kita, misalnya di Indonesia atau di beberapa daerah, provinsi-provinsi kabupaten, penggunaan bawaan pajak ini ternyata diselewengkan. Ya, sebagian tidak untuk kemaslahatan umat. Tetapi kalau kita lihat gambaran daripada APBN kita, itu sebagian besar untuk birokrasi, untuk pegawai. Oke, pegawai memang juga itu dia mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Tetapi aneh, gitu ya. Untuk Indonesia maupun daerah-daerah itu dalam kisaran 50 sampai 70% APBD kita ini untuk pegawai negeri. Di situ pegawai negeri itu banyak orang juga digaji. Nah, itu. Jadi ini istilahnya adalah inefisiensi, gitu ya. Tidak pada tempatnya. Di dalam aturan agama itu besar-besar. Belum lagi penggunaan dana APBN maupun APBD itu untuk kepentingan yang aneh-aneh, yang dimakan dan sebagainya, gitu kan. Yang harusnya tidak perlu digunakan untuk pembangunan itu. Ini Pak Musa harus itu yang saya sebut di dalam presentasi saya itu adalah unnecessary spending, ya, pengeluaran uang yang sebenarnya tidak perlu. Itu ya secara kasar itu sekitar 30% dari pengeluaran APBD kita ini tidak pada tempatnya. Disinilah kewajiban kita untuk mengenai APBD akibat ini geopolitik Pak, bisa ya kan? Itu. Tetapi kalau itu dijalankan secara benar, maka
pajak dan zakat itu saling bisa mengisi. Yang saya sebutkan adalah komplementer. Komplementer, saling bisa mengisi. Karena penggunaan zakat ini juga pada dasarnya untuk fakir miskin, orang yang kehabisan uang di perjalanan dan sebagainya, atau apa dan sebagainya. Ada beberapa kelompok golongan masyarakat yang bisa berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi banyak orang yang berpendapat bahwa zakat itu terlalu mikro, itulah yang pendapat kawan-kawan yang disebutkan ya. Jadi kalau pajak itu lebih luas. Tapi kita sebagai Muslim, kita harus bisa mengatakan bahwa zakat itu sebenarnya superior terhadap pajak. Ya, karena ini tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pelaksanaannya zakat ini sangat marginal, tidak ada artinya. Baru cuma yang dilakukan baru 1 triliun, APBN kita sudah 1.000 triliun. Itu masalah lain adalah masalah fakta di lapangan yang perlu kita benahi ke depan. Ini tantangan bagi umat Islam. Nah, ini catatan saya. Jadi zakat itu harus kita letakkan lebih tinggi dari pajak, superior terhadap pajak. Adapun sekarang tidak atau belum, kita harus memperjuangkannya. Bisa 10 tahun, bisa 50 tahun. Nah, itu adalah challenge for Muslim society, ya, tantangan bagi umat Islam ke depan. Ada yang lewat jalur mendirikan partai Islam, ada yang lewat jalur nggak usah lambda Islam, tapi yang penting semangatnya, pelaksanaannya gitu. Nah, saya bicara ad hoc itu bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, ya. Jadi saya kasih tadi, zakat itu harus superior terhadap pajak. Ke depan, saya tidak tahu itu generasi yang muda yang menjadi wakil kita untuk memperjuangkan. Selama itu belum terlaksana, maka kita harus dorong fungsi pajak ini yang sejalan dengan semangat atau tuntunan daripada Allah dan Rasulnya. Itu poin saya di situ. Sehingga kayaknya agak sama dengan Pak ini Pak Mas. Tapi saya mengatakan bahwa ini adalah for the time being, ya. Sebelum umat Islam tidak mampu memperjuangkannya, peranan zakat ini seperti yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Nah, pada tahun 2000 kebetulan saya pada waktu itu jadi dirjen pajak, ada tekanan bagaimana zakat itu bisa diperlakukan sebagai faktor pengurangan pajak. Itu dimulai dengan perubahan undang-undang pajak tahun 2000. Nah, sepanjang ya membayar zakat itu melalui lembaga-lembaga yang tercatat yang diakui oleh pemerintah. Itu adalah suatu kemajuan yang lumayan besar. Di sini dinyatakan sebagai bukan objek pajak, tapi belum apa itu namanya kredit pajak. Nah, kalau kredit pajak itu lain, itu yang kalau sudah bayar zakat tidak perlu lagi bayar pajak, itu baru kredit. Misalnya utang pajaknya itu katakan 1M, sudah bayar pajak 2M, malah yang 1M itu dapat refund. Nah, itu belum, Pak. Sekarang ini zakat ini diberlakukan sebagai bukan objek pajak. Ada faktor pengurangan aja. Jadi kalau keuntungannya 2M, bayar pajak zakatnya itu 100 juta, maka yang dikenakan pajak itu adalah 1,9, baru dikatakan 1 bulan. Nah, bagaimana jika kawan-kawan, terutama generasi muda HMI atau kawan-kawan alumni HMI ini bagaimana memperjuangkannya di forum politik? Itu adalah
persoalan yang tidak ringan. Karena negara kita adalah negara sekuler, negara yang juga harus mewadahi seluruh kelompok masyarakat yang berbeda agama, berbeda ras dan sebagainya. Ini sebagai catatan saya di dalam rangka memberdayakan umat, bahwa sebenarnya kalau kita berjuang meningkatkan pajak sekarang ini, toh sebagian besar penduduk Indonesia itu 88% itu umat Islam. Ini artinya kita berjuang untuk menuntaskan kemiskinan, untuk meningkatkan welfare, untuk memberikan layanan kepada umat Islam. Toh di dalam ajaran Islam juga kaum non Islam itu juga diberikan ruang, ya, hidup berdampingan dan sebagainya. Nah ini